Kajian bulanan Mahat Quran Nurul Huda, Angkianaha TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saraman ibu-ibu, bapak-bapak. Alhamdulillah makanan biasa kali pasti gampang ya. Pesakno ke gampang ibu, bapak. Gampang, gak pamit ayah pesakan mau pesakan dia. Oh bapak-bapak pesakan seger, di luhur dihandap, di pengkar, di luhur. Itu kayak sian tuh nama. Alhamdulillah, alhamdulillah salah rasulahu wa dinil haqq yudhiru ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa'adil amin amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para asatid, para ustazah, anak-anakku sekalian yang Bapak hormati dan Bapak cintai, alhamdulillah pagi menjelang siang ya ibu, bapak, sekarang kita masih dalam nikmat karunia Allah semua ya ibu ya. Masih kita dalam nikmat karunia Allah, leres ibu, leres kepisan yang terkaitang nikmat karunia Allah dengan dinten ayeuna. Oleh karena itu maka harus kita syukuri ya nikmat dan karunia Allah itu. Karena kalau tidak disyukuri, bukan saja nikmat itu tidak akan bertambah, tapi kemudian Allah akan mengazab kita. Naudzubillah min dzalik. Salah satu karunia, silakan Nabi masuk. Silakan Nabi. Masuk. Yang di luar silakan masuk. Salah satu nikmat yang besar hari ini tentu kita bisa hadir di sini ya. Bukan hanya ayah artos kadir teh ibunya. Hari saya iman mah moal dugi. Jadi kalau nggak ada iman nggak akan sampai ke pondok pesantren ya. Nah ini karena iman, nikmat dan karunia yang besar ya. Karena waktunya sedikit dan ini 1 bulan sekali, saya harap semua bisa menyimak dan memperhatikan apa yang saya sampaikan ya, agar menambah keilmuan kita, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Umi masuk. Ini masih ada di sini. Antum, awas sebelah sini aja. Nah, ini. Ayo, Nova, ini. Ika, ini masuk. Ayo. Nah, ibu-ibunya silakan ke depan. Nah, ayo. Ayo, Faiza. Masih. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, ya. Silakan yang di itu ibu-ibu yang di pintu besi nonton jodoh. Ini nonton jodoh, gini kayak apa nah itu. Puji syukur, salawat dan salam. Mari kita panjatkan kehadirat Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kemudian alimati yaumidin termasuk kita sekalian, amin amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian, sebelum kajian, jadi sekedar informasi pondok, nanti ada beberapa yang disampaikan di selang-seling ya, enggak di selang
kajian, materi link dengan perkembangan pondok. Yang pertama untuk kelas 9 ya, kelas 9 tanggal 6 berarti 6 ya. Tanggal 6 nih Ibu Bapak-bapak yang kelas 9 akan UAS ya, ujian akhir semester. Tanpa terasa nih baru perasaan baru kemarin sudah mau 3 tahun. Bakatku betah ibunya hidup hidupnya ya. Bakatku betah sudah 3 tahun. Oleh karena itu mohon bantuannya ya untuk mendukung agar UAS ini berjalan dengan aman, sukses, kemudian juga anak-anak memperoleh bukan hanya nilai kognitif yang tinggi, tapi secara baik kualitas dan kuantitasnya. Nah, itu supaya didukung semua. Jangan sampai ada izin ya, lagi UTS nggak usah dijenguk dulu, ini kelas 9 sudah. Supaya fokus mereka ya, jangan juga banyak minta pesanan nih kelas 9 ya, harus fokus. Bukan pesanannya yang dibanyakin, tapi belajarnya. Juga bantu doa ibu-ibu ya, bapak-bapak anaknya mau UAS ya, UAS agar hasilnya maksimal. Kita doakan semua anak-anak kita menjadi memperoleh hasil maksimal ya robbal alamin. Itu satu hal. Kemudian materi yang akan Bapak sampaikan hari ini berkaitan dengan kaifiat ibadah atau hakikat ibadah. Nah, ibu-ibu masih ada apa? Ini pembicaraan apa? Topik yang lain? Topik lain ditutup dulu ya. Di dalam kitab Nasoil Libat Maqalah Ar-Rabi'ah wal Khamsun, maqalah yang ke-54 dijelaskan al-ibadatu hirfatun, al-ibadatu hirfatun. Ibadah itu kesempatan kerja. Jadi ibadah kesempatan kerja. Nah, kemudian ai miksabun min kulli jihatin wa hatanatuha hulwa, atau upaya dari semua arah dan wahanatuha tokohnya itu hulwa. Hulwa itu menyendiri, Ibu. Hulwa menyendiri. Kemudian saya bacakan dulu semua. Aidukan nuham ada satu siri. Tegasnya tokohnya yaitu pembicaraan rahasia, ungkapan rahasia. Haisulahadun, yang tidak ada siapa-siapa. Warusu maliha at-taqwa, modal ibadah itu yang selanjutnya adalah takwa. Yang dikatakan di sini ay asihalul ibadah sianatun nafsi. Jadi dasarnya ibadah itu menjaga hawa nafsu, menjaga diri. Tastahiqu bil uqubah min fa'lin aw tarkin. Dengan itu kemudian akan berhak memperoleh ya pahala atau siksaan ya dari pekerjaan, dari mengerjakan atau meninggalkan. Warihuhu al-jannah, kemudian keuntungannya, wariruha itu keuntungannya yaitu al-jannah, surga. Aidarus thawab, atau
Dar itu kampung asawab pahala. Wa ma fiha dan apa yang ada di dalamnya. Nah, itu bapak-bapak ibu-ibu yang dikatakan ibadah. Mari kita cek yang pertama berkaitan dengan apa yang dikatakan ibadah itu mirhapun, kesempatan kerja. Nah, kita lihat ibu-ibu di Azariyat sesuai dengan perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Beribadah ada 3 itu ya. Ada 3 tingkatan atau ada 3 bagian, bukan 3 tingkatan. Yang satu bil qalbi itu ketauhidan. Jadi kalau ibu, bapak-bapak beribadah maka harus dengan bil qalbi juga, ketauhidan yang mantap. Yang mantap, anu pancep. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Itu bil qalbi namina, bil qalbi. Jadi ibadah ada 3 dasar ibadah. Satu bil qalbi. Yang kedua yang dikatakan ibadah itu kemudian bil zikri, bil lisan, dengan pengucapan. Jadi yang ngaji Al-Quran tidak cukup dengan hati saja ngagrenyem, tapi lisannya tidak mengucapkan. Yang zikir juga tidak, tapi harus dengan lisan, gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Nah, itu ibadah ya. Salat nggak bisa kemudian lisannya tidak mengucapkan zikir, disebut bagian dari kalimat Allah. Yang ketiga yang dikatakan ibadah ini, ibu-ibu, bapak-bapak, bil jawarih, anggota badan. Anggota badan yang kaifiatnya itu di syariat atau fikih, gitu ya. Maka ibadah tidak kemudian dibuat-buat, gitu ya. Yang ibadah mado tentunya, solu kama ra'aitumuni ushol, sholat kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat, gitu. Yang ibadah mado, yang ibadah koyer mado, budaya, kebiasaan, adat bisa dijadikan ibadah. Nah, misal kebiasaan dan adat makan, cing ibu-ibu makan ibadah lain, ibadah sanes. Cirina kumaha lamun ibadah, makan ibadah sareng anu sanes kumaha cirina cing bapak. Urang barang mante hoyong raos, hoyong kiat kanggo ibadah cing ditaros. Hoyong raos, hoyong kiat ibadah. Leres gitu. Rata-rata barang mam barang tuang hoyong raos tengemutkeun bakal kiat ibadah henteu mah. Kitu nya, beres. Makana lamun anu resep bakar naon gurame nya dibakar, nguresep di sop kan gitu nya, dugi ka ayeuna mah nyan buah-buahan kayak sop buahnya bari teu dipasak gitu, ongko di sop tapi teu dipasak kan, itu kan aneh kan gitu nya. Jadi murang kali ayeuna aneh-aneh pada wajar, dadahareunana ge aneh-aneh aya sop buah. Sop mah kan kudu dipasak, ditumisnya ieu mah henteu disebut tapi sop buah we angel. Makanya ngawitan mah sop buah teh kumaha sih beungeutna kitu ngawitan teh beribadah. Karena kita ini kumaha disebut sop buahna kan gitu. Model mie gelas deui pan lain di gelasan kan kitu nya. Lieur kan gitu. Mie gelas coba. Itu di gelasan ibu. Teu nya. Mie kocok kayak sugan dikocok pan teu. Jadi yang dikatakan bahwa ibadah itu kullu fi'lin setiap pekerjaan. Kadang ibu bapak-bapak, kullu fi'lin setiap pekerjaan
Di sini kemudian bikhilafil hawa wan nafs. Setiap pekerjaan yang tidak disertai hawa nafsu, kullu fi'lin bikhilafil kullu fi'lin ala kullu fi'lin mukallafin. Setiap pekerjaan mukallaf, ibu sadayana bapak-bapak tos mukallaf sadayana. Mukallaf tos incuan makan gitunya. Jadi wajar ibu-ibu upami bapana masih kena resep kan eta dados mukallaf gitunya. Ulah dicarek kan gitu cirina terus mukallaf terus balik. Itunya. Jadi kullu fi'lin mukallafin, setiap pekerjaan mukallaf. Kemudian ala khilafil hawa wan nafs, yang menyalahi hawa nafsu. Kayak itu ya. Cing makan urang teh nafsu atau napi lain kan gitu tanya. Nah, rata-rata kan gitu nya. Hoyong raos, geus aya daging gitu nya. Daging digoreng bosan disemur. Ade kumaha we kan gitu nya. Geus bosan ku lauk, tah komaha nunggung harba bosan we ku lauk asin mudakna. Tempe tahu deui gitu. Jadi hoyong tuang raos we ibu leres hoyong tuang raos. Padahal bahwa tuang teh kewajiban. Tadi arek enak, arek teu enak, arek geunah teu geunah, dahar kedah. Leres ibu? Kedah. Karena makan fungsinya untuk menyehatkan badan, yang diciptakan Allah bahwa kita adalah untuk beribadah. Wa ma walaqtul jinna wal insa liya'budun. Cek Gusti Allah ku aing sia diciptakeun ngarah sia teh warau ka aing kitu cek Gusti Allah teh. Kan urang teh can warau ka Gusti Allah teh kan gitu. Di mana kurang duit sok ngomel kan gitunya. Eta teh berarti teu wau ka Gusti Allah kan gitunya. Aya masalah ayeuna kan kitu stres, eta teh teu wau ka Gusti Allah teh kan gitu artinya. Aya musibah kemudian lupa diri, itu kan lupa ke Allah artinya. Jadi yang dikatakan bahwa ibadah itu setiap pekerjaan mukallaf yang kemudian tidak disertai hawa nafsu. Seseorang kemudian anu sholat yang ngadekul gitunya, komata usaha ninggalkan kewajiban. Ayeuna paribahasa aya memang hadis anu ngejelaskeun. Jadi lamun ayeuna sholat subuh berjamaah diteruskan kemudian itikaf mugi kapanon poe bijil salat isra pahalana umroh sareng sami sareng haji kan gitu. Kitu we tiap poe usaha henteu. Tah eta mah lain ibadah ngaranna. Eta mah nafsu gitu. Da kewajiban salaki mah kewajiban lalaki mah nyaeta usaha. Aya usaha mah ujung-ujung mah duit kan gitu. Kudu bisa ngahasilkeun kan gitu. Hai we terus itu bukan ibadah. Begitu juga yang makan ngaku-ngaku we hawa nafsu barang dahar segala rupa nepi ka tos barang dahar teh wareg kasarean. Salat hoream, zikir hoream kulantaran patuanganna seubeuh. Tah anu kitu teh ibadah ibu kade. Tah ibu diudak ibadah lain. Kade ya kan gitu jadi kullu fi'lin mukallafin alal hawa wan nafs. Cirinya begitu pekerjaan mukallaf yang tidak disertai hawa nafsu itu. Kalau mendiwedak bari misal hayang katingali tampil herang gitunya nganggo acuk wete saya segala rupa hoyong katingali ku batur wah berarti bukan ibadah. Karena disertai dengan hawa nafsu. Makanya di situ dikatakan al ibadatu hirfatun. Ibadah itu kesempatan, peluang kerja. Karena peluang, maka di situ kemudian ada pekerjaan yang bukan ibadah, gitu, Pak, Ibu. Jadi tidak semua pekerjaan ibadah, tapi ada peluang. Siapa yang bisa kemudian menjadikan pekerjaan itu menjadi ibadah?
orang-orang yang melakukan perbuatannya tanpa disertai nafsu gitu. Nah ini makanya kemudian di situ dikatakan al ibadatu hirfatun. Banyak sekali. Bapak usaha, ibu usaha, gitu ya. Nah, punya latar belakang masing-masing. Ayah tetega barudakan gitu ya. Ayeuna hoyong usaha, hoyong benghar segala rupa ngerakeun. Nah, itu sudah bukan ibadah. Sudah bukan ibadah. Kemudian juga berusaha kemudian untuk memperkaya diri, gitu ya. Nah, bukan nggak boleh ya beli bikin rumah bagus, boleh aja. Asal ulang anjuk di bank temayar kan gitu ya. Bagus ya kan gitu, bagus. Boleh punya mobil mewah segala rupa, tapi kemudian bahwa kita punya uang, rezeki banyak teh bukan tujuan itu gitu ya, bukan supaya dilihat orang wah gitu ya. Supaya ingin dimuliakan orang karena harta, bukan. Tapi bahwa kita ketika kemudian berusaha, ketika bekerja agar kemudian bisa memenuhi kebutuhan kita, baik kebutuhan kita, kebutuhan istri, kebutuhan anak, kebutuhan keluarga, agar kita bisa beribadah dengan baik. Jadi sagilah Pak Yun, anu damel sami, tapi belum tentu kemudian semua orang yang kerja itu jadi ibadah. Anu tuang, anu barang emam seueur sami, aya nu 3 kali, aya nu 2 kali, bahkan aya nu 5 kali jeung jajanan segala rupa, tapi tidak semua kemudian bahwa orang itu kemudian setiap makan dan minum dikatakan ibadah. Kalau kemudian pekerjaannya selalu ataupun ada unsur hawa nafsu dalam dirinya, gitu ya. Nafsu dirinya. Ini yang harus menjadi catatan kita, bahwa kita diperintahkan ibadah, maka kemudian harus membuang keinginan nafsu kita sendiri, gitu ya. Sendiri artinya tidak ada unsur-unsur yang lain. Nah, kemudian kita lihat di sini. Jadi hirfatun ay maksabun min kulli jihatin wa hanatu'ul waqta. Yang pertama kios, yang dikatakan bahwa ibadah itu satu cirinya tadi adalah kesempatan kerja, jadi kerja, ada peluang kerja, ada amal, jadi amal. Jadi waktu sholat datang kemudian sholat, itu namanya kerja. Kerjanya apa? Amal sholat, gitunya. Waktu makan, nah, kemudian niat ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian di sini dikatakan, dijelaskan ay maksabun min kulli jihatin wa hanatu wa hulwa. Kemudian atau tegasnya usaha dari setiap arah wa hanatu wa hulwatun, yang kemudian hanute kiosnya hulwa itu menyendiri. Jadi amal itu ada namanya kios. Jadi kalau kita usaha harus punya kios, tempat lah. Sanajan terodah kios we angarkan gitu, tempat. Tak ibadah juga begitu, disebut hulwah. Hulwah itu menyendiri. Hulwah itu menyendiri itu bukan kemudian kudu ka gunung ibu-ibunya, bapak-bapak. Koma lamun aya beribadah ka gunung, meureun pondok rek usaha kan gitu. Bukan. Itu artinya ada dimensi bahwa proses kita kemudian menyendiri, punya sesuatu kemudian yang bisa menghubungkan kita kepada Allah. Dan ketika kita melakukan itu, orang lain tidak bisa ganggu kita. Seperti halnya kita punya rokok, kita punya ruko, kita dagang di situ, maka tidak ada orang yang berani ganggu. Begitu maksudnya. Hari orang kadang-kadang ngaji Quran, bari nguping kenaon ibu, bari muka HP ongkoh gitu, ya. Sholat, nah, orang kumaha, ini sholat walaupun Allahu Akbar, tetap kan kiosnya itu kan tekai kan sebutna hulwah teh. Jadi teka tutup ibaratnya nu di luar ka kuping, bakal anu hate anu di mana teh sadayana anu tadi poho jadi ingat. Gitu nya.
Itu namanya nggak hulwah itu. Jadi fungsi hulwah itu dikatakan kemudian menyendiri itu bahwa orang lain tidak bisa mengganggu kita ketika kita beribadah, kan gitu ya. Jadi lamun orang dagang gaduh kios, maka orang lain nggak bisa ganggu, mau nempatin nggak bisa, mau ngusir nggak bisa, mau ganggu nggak bisa. Jadi udah saya punya saya, itu namanya hulwah. Ya. Nah, ini yang sering kita tidak jadikan bahwa ibadah teh asal, gitu ya. Asal-asalan. Padahal ini Imam Nawawi Al-Bantari menjelaskan seperti itu, bahwa ibadah itu perlu proses. Ada yang dikatakan hulwah. Terus kemudian dijelaskan lagi aidukan waham ada satu sir haitsulahadun, masya Allah di sini. Di mana dengan tokoh itu kemudian terjadi kemudian ungkapan perasaan yang tidak ada orang lain selain kita dengan Allah. Jadinya, masya Allah. Jadi ibadatnya proses menghadap ke Allah. Ayat tempat khusus bisa di masjid, bisa di rumah. Kemudian orang lain itu tidak bisa mengganggu kita dan kita bisa mengungkapkan apa saja yang kita rasakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhadatsatu sirri disebutnya. Jadi ada ungkapan perasaan la ahadun. Jadi tidak ada seseorang, hai sula ahadun. Ketika di mana kemudian di situ tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu kemudian ungkapan perasaan kita kepada Allah, gitu ya. Kamu ibarat mau urang bogoh ke seseorang, cek batur teh ada bohong manehna teh bogoh, nah kita bisa mengembangkan, membuktikan di situ bahwa perasaan kita teh bulet, gitu. Nah ini ibadah. Sementara urang teh kan sering melayang nih ibunya ibadah teh anu diraoskeun ku pribadosa kan gitu, sering melamun. Ini tidak sampai karena tidak punya hulwah, tidak punya toko ya, tidak punya kios gitu ya. Tidak punya kios. Dan hulwah itu bisa dimunculkan, dimiliki di dalam hati kita ya. Kita miliki hati itu agar kemudian bahwa ibadah ini kemudian fokus gitu, di hulwah itu tidak terganggu. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, bagaimana kemudian seseorang yang beribadah di situ bisa mengungkap perasaannya. Makanya kemarin terus ke Mekah mangan dirinya, bagaimana nikmatnya ibadah seperti itu, Ibu. Kata Nabi, kalau kita sedang punya kesusahan kan ini cerik lapor ke Gusti Allah, seperti itu tuh di ibadah itu. Jadi dipersiapkan di hati kita seperti itu. Dan kalau kemudian tidak ada ungkapan perasaan, tidak ada kemudian perasaan menyendiri, ada kemudian semua ketika sholat, ketika ibadah, istri dibawa, suami dibawa, anak dibawa, rezeki dibawa, uang dibawa, masalah dibawa, itu namanya bukan hulwah. Ahadun, haitsu ahadun, di situ ada orang lain selain kita sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak beribadah artinya intinya pura-pura beribadah, api-api bogoh padahal hantu. Jadi nggak ada orang lain, Mbak. Ibadah kita semata-mata Allah. Ungkapan perasaan itu begitu. Hai sulah ahadun, tidak ada seseorang pun selain kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenyataannya jadi lamun orang ibadah teh semua hadir di hati kita ibadahna, kemudian sebentar sholat 4 rakaat emot ka Allah teh seberapa detik, Ibu? Ya, karaosnya. Karaos. Oleh karena itu bagaimana kemudian mengkondisikan itu seperti tadi hulwah. Siap. Jadi siap menyendiri itu bukan berarti tadi ibadah jelaskan. Ada kalau udah ke gunung dan gitu juga mau ibu-ibu bertanggung jawab segala rupa. Tapi bagaimana mempersiapkan diri agar kemudian tidak terkontaminasi gitu ya dengan hal luar ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu tanya, satu kita selingi lagi. Alhamdulillah ibu-ibu, pembangunan di mahat kita masih terus berjalan ya. Ini sudah selesai walaupun finishingnya belum.
singnya belum, masih 80% lagi. Nah, kemudian juga kemarin lapangan futsal Ibu, kita tanya tukang kira-kira berapa sak semennya yang habis itu pasir, cuma menjelaskan 40 sak, satu mobil, paling 2 mobil engkel. Tapi kenyataannya sampai hari ini ibu-ibu bapak-bapak itu sudah 120 sak semen. 10 sak semen. Kemarin kita beli pasir, untung langsung itu sampai 1 hari 4 kali, dan itu selama 4 hari, 4 kali 4 16 kali narik mobil. Jadi kalau ukuran mobil dam sepertinya 2 mobil dam, 1 mobil engkel ya. Alhamdulillah ini sekarang lagi diaci di wadahnya Ibu supaya barangkali aman, begitunya aman. Gak resep pisan dengan orang kalimat pengboroni ayeuna sonten kan itu waktu istirahat kenapa tengah dinten ya. Anger wae raya gitu tanda marae futsal gitu. Jadi mohon doanya. Jadi sampai hari ini itu dari kalau pasir sudah alhamdulillah kebutuhannya, semen itu 120 sudah habisnya ya, 120 sak. Kita tanya tadinya diperkirakan cuma 40 sak, ternyata habis 120 sak. Tapi alhamdulillah Ibu, rezekina aya wae, alhamdulillah semen aya wae di materialkan gitunya. Atau saya sami dibangun gitunya. Alhamdulillah aya wae. Terus juga kemudian itu bapak-bapak ibu-ibu lihat ada kuda, itu ada yang infak Ibu ya. Ada infak tapi bukan untuk ibu, ada ini mah ya. Bukan untuk itu ada kuda. Ini infak dari Ali Beras, Ustadz Farhan pernah di sini dan pernah menyampaikan agar kita punya namanya kuda atau brand. Jadi samping ekspor nanti, ini mudah-mudahan santri-santri kita nanti bisa cari uang ini. Pak Ustadz kita dari kuda kita agar pondok ada income masukannya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang mau coba boleh nanti ada ahlinya. Silakan aja setelah ini. Alhamdulillah. Dan kandangnya juga kita nggak datang bikin semua. Jadi futsal juga, kandang kuda juga. Oh katanya ini masya Allah ya. Habis tapi alhamdulillah walaupun belum selesai tapi terus masih dikerjakan ini ibu-ibu alhamdulillah. Jadi terus ada perkembangan, ada kemajuan pondok kita, apalagi kuda ini, skill kemampuan kuda ini nanti anak dilatih mereka ngurus kuda, bagaimana kemudian juga bisa naik kuda, kemudian lari dengan kudanya berlari dan seterusnya kan gitu ya. Kemudian juga Ustadz Farhan juga sudah punya sertifikat ahli memanah juga bisa. Mudah-mudahan ini kedepannya pondok kita ini di dalam eskul terutama kuda ini sekarang bisa dimaksimalkan. Amin ya robbal. Bantu doanya ibu ya semua ya. Alhamdulillah libur kemarin ternyata pengeluaran pondok begitu besar. Alhamdulillah sampai hari ini tetap mereka makan 3 kali. Ya kan? 3 kali mereka makan tetap dan 3 kali menu telur daging ada terus gitu. Ada itu ibu bapak hal yang kedua yang saya sampaikan berkaitan dengan perkembangan pondok. Kemudian kita lanjut. Masih lanjut Ibu ya? Lanjut. Jadi ibadah itu adalah peluang kerja. Peluangnya seperti apa? Kalau tidak kemudian dilapisi, disertai hawa nafsu, maka semua bisa dijadikan ibadah. Ya, peluang yang tadi, peluang sebagai tokohnya agar ungkapan perasaan kita kepada Allah langsung tidak ada yang ganggu, gitu ya, tidak ada yang ganggu. Itu. Kemudian yang kedua, warusu maliha at-taqwa. Nah, di sini modalnya ibadah itu takwa. Jadi jangan dikira usaha, kudu adu modal, gitu Ibu.